perkenalkan, nama saya Jennifer dari Universitas Mercu Buana, Prodi Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Dalam memenuhi tugas besar 1, mata kuliah statistik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara input, tabulasi data primer dan data sekunder dalam software SPSS, serta menguji kualitas datanya khususnya untuk data primer. Nah, di sini yang pertama, sebelumnya kita harus input data kuesioner ini di dalam Excel terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam mengimport data langsung ke dalam software SPSS. Yang dimana data primer yang saya punya terdiri dari X1, X2, X3, dan Y1. Yang masing-masing untuk X1 mengenai kuesioner beban kerja yang terdapat 7 pertanyaan, X2 mengenai kompensasi terdapat 7 pertanyaan juga, untuk S3 terdapat 8 pertanyaan mengenai komitmen organisasi, dan untuk Y terdapat 5 pertanyaan mengenai kuesioner turnover intention. Nah, lalu apabila kita sudah ada data primer seperti ini, maka kita bisa langsung ke aplikasi SPSS untuk mengimport data. Nah, untuk mengimport data, kita bisa ke file, open data, lalu kita tadi karena dalam bentuk Excel, kita ganti dulu ke Excel, lalu data primer, maka kita open. Karena saya sudah menginput ya terlebih dahulu, jadi saya nggak usah menginput ya lagi. Nah, berikut adalah data primer yang sudah diinput ke dalam SPSS. Di sini saya juga sudah melabelkan, memvalue, dan sudah memastikan kembali untuk measure bahwa total X1 ini kita harus ubah ke scale, begitupun juga total X2, total X3 maupun total Y1. Ini harus dalam bentuk scale ya teman-teman. Lalu tadinya di sini label kosong, lalu saya memberikan label sesuai dengan variabel kuesioner yang sudah saya berikan kepada sesuai dengan kuesioner yang sudah saya ambil dari skripsi repository Mercu Buana, yaitu kuesioner satunya tentang beban kerja, kita tulis di X1 di total X1, lalu total X2 nya kita tulis kompensasi, total X3 nya komitmen organisasi, lalu untuk Y1 nya turnover, total Y nya itu turnover intention. Lalu untuk value juga kita isi ya teman-teman, isinya seperti ini. Untuk value seperti pilihan kuesioner yang sudah diberikan. Untuk nilai 1 itu untuk sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, kelima sangat setuju. Nah teman-teman, untuk value-nya bisa teman-teman 1 untuk labelnya STS, sangat tidak setuju, lalu begitupun angka 2 untuk value-nya 2, tidak setuju, 3 netral, 4 S setuju, sampai dengan kelima. Karena di sini saya sudah menginputnya terlebih dahulu, jadi saya tidak usah menginputnya lagi. Nah, tapi untuk hanya indikator X saja ya teman-teman, untuk totalnya tidak usah, tetap non, X2 non, X3 non, dan untuk Y-nya juga total Y-nya itu 0. Nah teman-teman nanti bisa
isi aja satu di sini, lalu teman-teman copy, bisa copy, nanti langsung paste. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita ke data view. Data view ini, ya teman-teman, karena teman-teman sudah menginput ya dari di awal, maka tidak usah perlu copy paste lagi karena sudah terinput di data SPSS. Lalu untuk menguji data deskriptif statistik, teman-teman bisa analis, lalu deskriptif statistik, deskriptif, saya riset dulu. Ini yang untuk dipindahkan ke item, untuk yang totalnya saja ya teman-teman. Totalan beban kerja, total X1, total X2, total X3, dan total Y. Lalu kita pastikan kembali untuk data yang terchecklist. Nah, umumnya seperti ini ya teman-teman, ada mean, standard deviation, minimum, dan maksimum. Pastikan keempat ini sudah terchecklist, lalu kita bisa pencet continue. Lalu oke. Nah, ini adalah data deskriptif statistiknya ya teman-teman. Di sini ada N-nya, respondennya 40, nilai minimum, maksimum, mean, dan standard deviation. Lalu kita selanjutnya akan menguji kualitas data primer. Nah, cara menguji kualitas data primer ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS menggunakan metode alpha. Di sini kita hanya menggunakan data primer saja, sehingga dengan melakukan pengujian ini kita akan mendapatkan output dalam format SPSS. Berikut langkah-langkahnya untuk menguji kualitas data primer. Di sini kita bisa pencet analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Nah, di sini teman-teman bisa untuk mengekspornya kembali untuk pindahkan ke items X1 sampai X7 saja, totalnya tidak usah. Lalu kita bisa pilih statistik, kita checklist, scale if, item delete, lalu kita continue, lalu modelnya alpha, kita oke. Nah, berikut merupakan data uji kualitas data primer. Yang pertama kita bisa menganalisis, kita awali dengan menganalisis case processing summary, yaitu N ini terdapat 40. Betul, kita menggunakan data 40 responden atau 40 orang yang mengisi kuesioner. Dan datanya ini semuanya 100% terinput ya teman-teman, yaitu berarti tidak ada data yang tertinggal, tidak ada data yang belum terinput. Maka di sini dapat dipastikan bahwa dalam 40 data responden, semua datanya sudah terinput 100%. Lalu di sini ada reliability statistik. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis uji reliabilitas, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi sebuah kuesioner. Jadi persyaratannya untuk menguji data reliabilitas ini di mana butiran soal itu harus valid. Maka apabila tidak valid tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Nah, menurut AC Wallace, di mana nilai keandalan atau Cronbach alpha yang ini, alpha adalah minimumnya 0,7. Nah, apabila nilainya di atas 0,7, maka dapat dikatakan
adalah reliable. Yaitu di sini kita bisa lihat datanya di atas 0,7 ya teman-teman, 0,70. Ini datanya itu 0,8. End of item, tadi pertanyaan untuk X1 ini adalah ada 7 pertanyaan. Nah, teman-teman bisa ulangi untuk menguji kualitas data X2, X3 maupun Y1 seperti ini. Nah, lalu kita juga sudah selesai menguji kualitas data, yaitu output dari uji deskriptif data prima. Lalu selanjutnya bisa kita save as, output, dan mau sampai di download data prima. Nah, selanjutnya kita akan menginput data sekunder. Berikut merupakan data sekunder yang saya peroleh dari Bursa Efek Indonesia. Di sini terdapat 10 data yang terdiri dari 10 sampel. Di sini saya juga menggunakan 4 variabel X dan 1 variabel Y. X1 terdiri dari EPS, X2 terdiri dari DER, X3 terdiri dari KM, X4 terdiri dari KI, dan Y terdiri dari DPR. Lalu, jika data sekunder sudah siap, maka kita bisa langsung ke software SQL. Di sini kita bisa menginput atau mengimport. Langkah-langkahnya sama kayak tadi, open data, kalian cari di mana tempat file Excel kalian save. Lalu jangan lupa untuk formatnya diubah menjadi Excel supaya kebaca. Ya, open. Kita tunggu, lalu kita klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini untuk type-nya, untuk nomor, nama perusahaan, dan tahun. Ya. Kita ganti string semua ya. Untuk lainnya kita samakan saja. Nah, untuk tampilan datanya akan seperti ini. Lalu kita pastikan juga untuk X1 sampai Y1 itu adalah skalanya scale. Measure itu scale, dan ini nominal. Jika sudah semua, lalu kita ke data view, lalu ke input seperti ini. Maka kita bisa melakukan analisis, langsung data analisis, analyze, descriptive statistik, descriptive. Ini bisa kita copy langsung, Ctrl A. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita jangan lupa kita pastikan kembali di option, tercentang ke checklist 4 main standard deviation, minimum dan maksimum. Sesudah semua kita pastikan, lalu kita klik continue, lalu kita oke. Nah, berikut merupakan data deskriptif statistik dari data set. Nah, ini bisa langsung kita save. Kita
save untuk tipe data yang kita akan save, lalu klik save. Nah, berikut merupakan cara input tabulasi data primer dan data sekunder beserta menguji kualitas data primer. Berikut yang sudah bisa saya dapat sampaikan dalam tugas kelas 1 mata kuliah statistik ini. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan dan mohon dibantu untuk masukan. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman.